Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah website yang kami buat, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Data Pengunjung Event berbasis web dengan nama Event Hub. Saya sebagai pemateri pertama, Fadilah Fajar Maheda dengan NIM S1S1 24033. Nah, jadi web kami ini, Event Hub, merupakan sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pendataan dan pengelolaan pengunjung event seperti seminar, workshop, pameran, talkshow, maupun acara komunitas. Sistem ini dibuat sebagai solusi atas permasalahan pendataan event yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan di kertas atau spreadsheet, yang berisiko terjadi kesalahan data dan kurang efisien. Nah, tujuan utama dari pembuatan website Event Hub ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan event baik dari sisi pengunjung maupun dari sisi admin. Nah, untuk dari sisi pengunjung, website ini bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam melihat informasi event yang tersedia, memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran event secara online, dan mengurangi proses pendaftaran manual yang memakan waktu. Sementara dari sisi admin, website Event Hub bertujuan untuk mengelola data event dan data pengunjung secara terpusat, mempermudah pemantauan jumlah pengunjung dan tingkat kehadiran event, dan menyediakan laporan pengunjung per event yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi kegiatan. Dengan adanya website Event Hub ini, proses pengelolaan event menjadi lebih terstruktur, rapi, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan data serta mempercepat proses pendaftaran dan pelaporan event. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait bagian dashboard atau beranda di website Event Hub ini. Nah, pertama itu dapat kita lihat di sini pada bagian header atau navbar terdapat logo dan nama Event Hub serta menu navigasi seperti beranda, event, daftar, cek pendaftaran, dan admin login yang dirancang sederhana agar pengguna mudah berpindah halaman sekaligus membedakan akses antara pengunjung umum dan juga admin. Nah, selanjutnya pada bagian hero section ditampilkan judul utama, yaitu kelola event Anda dengan lebih mudah, yang menjelaskan tujuan dari website atau sistem yang kami buat. Di bagian ini juga terdapat dua tombol utama, yaitu daftar event dan lihat semua event, yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna langsung ke fitur utama sistem. Nah, misalnya kita tekan, jadi nantinya itu dia langsung dapat mendaftar dari beranda. Atau kita bisa lihat semua event. Nah, dari dashboard kita dapat langsung ke bagian daftar menu event. Nah, kemudian selanjutnya ada ini, pada bagian mengapa memilih Event Hub. Nah, ini ditampilkan 4 card keunggulan sistem, yaitu kemudahan pengelolaan event, lalu data yang terorganisir, keamanan data, dan laporan yang lengkap. Tampilan card ini dibuat agar informasi dapat dipahami secara cepat dan tidak membingungkan pengguna. Nah, berikutnya pada section event terbaru, website menampilkan daftar event dalam bentuk card, yang mana setiap card berisi nama event, lokasi, tanggal progres kapasitas peserta, serta tombol daftar sekarang. Nah, dapat kita lihat salah satunya ini. Ada nama eventnya itu Workshop Web Development. Terus yang bertempat di Aula Kampus A, ada tanggalnya dan kapasitas pengunjungnya. Jadi, nah, ketika pengunjung mau daftar, dia tinggal menekan saja di sini daftar sekarang, dan dia mengisi data-data yang diperlukan untuk mendaftar event tersebut. Nah, selanjutnya lagi terdapat di bagian cek pendaftaran.
Nah, ini ditujukan bagi pengunjung yang sudah pernah mendaftar event melalui tombol cek pendaftaran saya. Pengguna dapat melihat kembali event yang pernah diikuti tanpa proses yang rumit. Nah, jadi di sini bisa langsung dicek saja. Misalnya kita cek pendaftaran. Nah, jika akun email yang kamu masukkan itu tidak ada yang terdaftar di event, maka dia akan muncul bahwasanya hasil pendaftaran tidak ditemukan pendaftaran dengan email tersebut. Nah, dan yang terakhir pada bagian footer, ini ditampilkan informasi singkat tentang event hub, menu navigasi, serta kontak. Footer ini berfungsi sebagai pelengkap informasi dan menunjukkan bahwa website dikelola secara profesional. Nah, untuk bagian dashboard cukup sampai di sini, dan bagian selanjutnya seperti untuk daftar, untuk bagaimana cara mendaftar, untuk menu-menu login admin itu akan dijelaskan oleh 3 teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari Fadila Fajar Maheda yang telah menjelaskan mengenai beranda ataupun dashboard. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nipal Nokorwo dengan IMEI 1124047. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dan saya dan Fadila berada di kelompok yang sama beserta 2 orang anggota kelompok kami yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, di sini saya akan kalau tadi kita sudah melihat gambaran umum di dashboard dan juga penjelasan yang sangat lengkap yang telah dijelaskan oleh saudari Fadila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan fitur-fitur apa yang ada di dalam proses pendaftaran dan pengcek pendaftaran, dimana itu adalah salah satu fitur inti dari web kami, yaitu Event Hub. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sistem mengolah input dari pengguna hingga memberikan kepastian data. Nah, mari kita perhatikan bagian form pendaftaran. Yang di header atau formnya di bagian atas ini terdapat judul yang jelas dengan latar prinsip user experience yang sederhana namun fungsional. Di sini dia itu memberikan fokus visual bahwa pendaftar berada di halaman yang tepat. Kemudian pada kolom identitas ataupun data pengunjung, ini adalah data pengunjung yang nama dan email ini adalah data primer. Nama digunakan untuk keperluan sertifikat atau daftar hadir, sementara email itu berfungsi sebagai entitas unik di dalam base data kami. Kemudian ada kolom komunikasi atau kolom nomor telepon. Kami menyertakan ini agar para pengurus dapat melakukan tindak lanjut cepat jika ada perubahan jadwal, informasi darurat melalui WhatsApp ataupun yang bisa kami hubungi melalui nomor telepon yang telah dimasukkan oleh pengunjung yang telah mendaftar. Kemudian ada pilih event. Nah, di dalam pilih event ini kita dapat mengikuti event-event saja yang saat ini telah tersedia di Event Hub atau yang akan berlangsung dan terdaftar di Event Hub. Seperti contohnya di sini ada workshop web development, seminar digital marketing, networking startup lokal, konferensi teknologi 2026, workshop UI dan UX design, dan juga seminar keamanan cyber. Para pengunjung dapat memilih eventnya dan kemudian mendaftar dan akan masuk ke event-event yang didaftar oleh pengunjung tersebut. Dan asal instansi ini opsional. Kami menyediakan kolom ini untuk segmentasi data sehingga panitia tahu apa latar belakang pendaftar. Entahkah pendaftar itu adalah seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang pekerja, ataupun halaman dan ataupun dia termasuk di kalangan masyarakat umum. Kemudian terakhir ada tombol
daftar sekarang. Ini adalah merupakan call to action atau CTA, di mana ini adalah call to action utama yang memicu fungsi penyimpanan data ke dalam database dari web ini. Nah, uh, jika kita ingin melakukan pendaftaran, step by stepnya adalah yang pertama tentu kita akses menu daftar. Pertama kita mengklik menu daftar yang awalnya kita ada di misalnya awalnya kita ada di beranda, kita akan daftar, kita klik menu daftar, kemudian kita input data diri. Menginput data diri misalnya saya NNN, email di sini misalnya banyaklah, nomor telepon, pilih event juga di sini, bagaimana kita isi instansi yang akan kita ikuti, maksudnya asal instansi kita dari mana ya kan. Kemudian terakhir kita akan submit data. Kita klik tombol biru daftar sekarang, kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika berhasil, data akan langsung masuk ke tabel pendaftar di sisi admin. Jika tidak, akan ditunjukkan bagian mana yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah bagian cek pendaftaran atau fungsi monitoring. Nah, setelah berhasil mendaftar, kita juga menyediakan fitur cek pendaftaran event. Ini adalah fitur transparansi agar pengguna tidak perlu menghubungi admin secara manual hanya untuk bertanya, apakah saya sudah terdaftar? Enggak kan? Itu akan akan tidak mengefisiensikan baik dari sisi admin maupun juga sisi para pendaftar. Misalnya jika menghubungi admin akan lama, daripada lama mending pendaftar mengecek sendiri apakah dia sudah terdaftar ataupun tidak. Dengan cara kita akan input email verifikasi, di mana pengguna cukup masukkan alamat email yang mereka gunakan saat mendaftar. Ini berfungsi sebagai kunci akses untuk menarik data dari database, di mana tombol cek pendaftaran ini adalah tombol cek yang akan melakukan query ke base data secara real time. Dan outputnya, jika data ditemukan, sistem akan menampilkan status pendaftaran pengguna tersebut. Ini memberikan rasa aman dan juga kepastian kepada para pendaftar, sehingga pendaftar tidak perlu pusing lagi jika mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendaftar pada event. Dan kita tahu kan event tidak selamanya ada ya kan, ada batas pendaftaran, ada batas waktunya. Nah, disinilah cek pendaftaran event itu berguna supaya akan ada rasa keamanan, kepastian, dan juga tidak ada rasanya was-was jikalau pendaftar sudah mendaftar atau tidak, begitu. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh saudari Fadila bahwa di bagian footer ini terdapat banyak informasi. Di bagian footer terdapat informasi yang dapat dilihat seperti event hub, ada menu, dan juga ada kontak yang dapat ditemui. Oke, untuk sekian penjelasan saya mengenai daftar dan cek pendaftaran. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai admin login dan lebih banyak lagi akan dijelaskan kepada dua orang anggota kelompok saya lagi. Saya atas nama Iqbal Anokoro undur diri. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Maya Agustin dengan NIM S1S1 24067. Nah, saya adalah pemateri 3. Di sini saya akan menjelaskan em, bagian event. Nah, pertama saya akan menjelaskan menu event pada website eh, Event Hub ini. Nah, menu event ini berfungsi untuk menampilkan seluruh kegiatan atau acara yang tersedia di platform ini, baik yang akan datang maupun yang telah selesai. Nah, di sini kita bisa melihat event yang akan datang. Pada bagian event yang akan datang ini, pengguna dapat melihat daftar event yang masih terbuka untuk pendaftaran. Setiap event ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi informasi penting seperti nama event, tanggal event, lokasi eventnya, lalu tanggal pelaksanaannya, lokasi eventnya, dan jumlah kuota pesertanya. Nah, di sini jumlah kuota pesertanya. Di setiap kartu event juga tersedia tombol lihat deskripsi. Nah,
Di sini kita untuk melihat detail lengkap acara serta tombol daftar sekarang yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan pendaftaran. Di setiap eh, oh ya, di sini kita bisa melihat ada berbagai macam event yang akan datang ya. Ada workshop, ada seminar, ada networking, konferensi, workshop, sem ya itulah. Lalu semua sudah terlihat di sini ada tanggalnya, ada lokasinya, lihat deskripsi lengkapnya. Nah, kita bisa lihat deskripsi lengkapnya seperti ini. Dan ini adalah kuotanya 60 dari 100. Ini berarti menandakan bahwa sudah ada 60 orang yang mendaftar dengan kuota terbatas yaitu 100. Nah, lalu kita bisa lihat di sini website ini juga menyediakan fitur pencarian event sehingga pengguna dapat mencari event berdasarkan nama atau memfilter jenis event tertentu. Dan kita scroll ke bawah, di sini ada event selesai. Nah, selain event yang akan datang, terdapat juga bagian event selesai. Bagian ini berfungsi sebagai arsip atau dokumentasi event yang telah berlangsung, sehingga pengguna tetap dapat melihat riwayat kegiatan yang pernah diadakan. Pada event yang sudah selesai ini, tombol pendaftaran dan ini ini semua tombol pendaftaran sudah dinonaktifkan dan ditandai dengan status event selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur admin login. Nah, pada fitur admin login ini, em, pada fitur ini, admin login ini digunakan oleh pengelola website untuk mengakses dashboard admin yang tidak dapat diakses oleh pengguna biasa. Nah, dan fungsi login admin ini setelah berhasil login, admin dapat melakukan berbagai pengelolaan. Sebelumnya, saya akan membahas tujuannya ini, yaitu tujuan dari sistem login ini adalah untuk menjaga keamanan data serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengelola event. Nah, saya akan login sebagai admin ya. Sini kita bisa lihat, kita bisa melihat data event, data pengunjung, laporan, total event, total pengunjung, pendaftaran hari ini. Nah, ini. Dengan adanya sistem admin login, pengelolaan website menjadi lebih aman, terstruktur, dan terkontrol. Demikian penjelasan dari saya mengenai menu event dan admin login pada website Event Hub ini. Eh, Selanjutnya saya serahkan ke pemateri 4. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Nurul Alam Syahrir. Di sini saya sebagai pemateri keempat atau yang terakhir. Di sini setelah login melalui admin login, di sini kita terdapat beberapa fitur yaitu dashboard, data event, data pengunjung dan laporan. Di dashboard itu di sini terdapat ada total event yang ada 2 bulan ini, yaitu total pengunjung 24% dari bulan ini. Event yang akan datang itu 6 event dan pendaftar hari ini itu belum. Saya itu di sini ada distribusi jenis event, ada konferensi, networking, seminar, dan workshop. Nah, di sini ya kita juga bisa melihat pendaftaran terbaru. Misalnya sini pendaftaran paling terbaru adalah Fikri Ramadhani dengan dengan yang mendaftar ke konferensi teknologi 2026 dan Evelyn 20example.com itu sebagai workshop UI UX desain
Sedang di sini juga ada event yang akan datang. Event yang akan datang itu ada workshop web development, seminar digital marketing, networking startup lokal, dan konferensi teknologi 2026. Nah, di sini, di sini tidak bagian data event itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yaitu pertama kita dapat menambah event. Di sini saya mau tambah event marketing era mode yaitu di sini kan dia itu jenisnya di sini ada kita bisa pilih seminar, workshop, networking, dan konferensi. Di sini kita buat saja seminar, terus ini kita buat tanggal kapan ini akan berlangsung. Di sini saya akan lakukan di 29 Januari. Lokasi di sini kita tulis lokasi lengkap. Itu di mana? Misal, nah ini kuota. Jumlah maksimal peserta berapa? Karena untuk skala teknik saya buat 150 dan deskripsi event ini akan ini tujuannya apa? Nah, di sini kita bisa tekan simpan saja kalau setelah. Nah, di sini sudah ada digital marketing di era modernisasi. Di sini di bagian event aktif ini kita dapat melihat beberapa informasi yaitu nama event, jenis event, tanggal dimulai dan lokasi, dan jumlah pendaftar. Dan di bagian aksi ada 3 aksi yang bisa kita lakukan. Satu, mengedit. Misal di sini salah, saya mau ubah ke 100. Nah, ini dia akan berubah. Dan di sini juga kita bisa melihat total pendaftar yang ada. Nah, sini ini belum ada pengunjung, belum ada pendaftar karena baru tadi saya daftar. Tapi kalau ini yang lain, ini ada 60 pendaftar. Di sini kita bisa lihat ada 60 jumlah pendaftar. Dan di sini juga kita bisa menghapus event-event yang sudah yang ada. Misalnya ada kendala saat ingin melakukan event, kita tinggal menghapusnya. Nah, event berhasil dihapus. Di sini juga ada event yang selesai, yaitu event-event yang sudah melewati tenggat waktu. Di sini ada 3, yaitu Startup Networking Naik, Digital Marketing Workshop, dan Tech Innovation Summit 2024. Selanjutnya, di sini ada data pengunjung. Nah, ini data-data pengunjung, pengunjung terakhir yang mendaftar. Di sini terakhir ada Iqbal Ramadan, dia itu mendaftar di event workshop UI UX tanggal 23 19 6 Januari 2026. So itu instansinya instansi H2. Instansi ini adalah kantor, alamat. Misalnya kalau mahasiswa bisa sebut universitas, kalau SMA
bisa sebut sekolahnya, sedangkan kalau yang bekerja bisa sebutkan perusahaannya. Sudah itu ada lagi sini ada email dan ada nomor handphone. Nah, ini juga kita bisa mencari, misalnya kita mencari yang mendaftar di Startup Networking Night. Nah, ini ada 4. Atau yang mendaftar ke Konferensi Teknologi 2026. Nah, ini ada berapa? Ada berapa? Ada 63. Nah, sini juga kita bisa mencari selain dari kita mencari dari event-event yang udah daftar, sini kita juga bisa mencari nama, email atau nomor atau instansi. Misal instansi. Oh, sini untuk nama dan email saja. Misalnya saya tulis Syahrir. Nah, ini ada 2 yaitu 0170807 Syahrir dan Muhnur Alam Syahrir. Di sini kita bisa ekspor data supaya dia muncul di Excel nih. Nah, ini. Di sini bisa kita download supaya dia tersimpan sebagai file Excel. Nah, selanjutnya ada laporan. Ini laporan supaya admin bisa lebih mudah melihat bagaimana perkembangan dari event ini. Misal sini ada pengunjung per event, misalnya Tech Innovation hanya 5, Digital Marketing 4, Startup Networking ada 4, dan workshop itu ada 60, seminar digital marketing ada 64, seminar keamanan cyber itu ada 64. Nah, di sini juga ada total event, total pengunjung, dan rata-rata kehadiran. Ini juga bisa kita lihat dari bulan ini atau untuk semua waktu. Nah, dari sini juga kita bisa ekstrak menjadi PDF atau menjadi Excel. Misalnya sini untuk jadi PDF. Nah, kita bisa save as PDF. Baru save. Nah, ini sudah ada. Sudah kelihatan. Save as PDF. Yaitu ada Excel untuk melihat seperti tadi laporan event. Nah, ini ada jumlah event, total pengunjung, dan rata-rata. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi jenis event. Distribusi jenis event itu ada berapa banyak jumlah event yang ada. Misalnya konferensi itu jumlah eventnya ada 1, total pengunjungnya 63, dan rata-rata dari pengunjung itu ada 63 ya karena ada 1. Yaitu networking dia itu ada 2, total pengunjung ada 65, namun rata-ratanya ada 33. Sudah itu seminar ada 3 event, total pengunjung ada 69, rata-ratanya adalah 23. Sedangkan workshop itu jumlah eventnya 3, total pengunjung 124, dan rata-ratanya adalah 41. Dan total dari semua jumlah event adalah 9. Total pengunjungnya adalah 321, dan rata-rata per event itu 36. Baik, setelah itu kita bisa keluar dari admin login ini. Kita tinggal menekan logout. Nah, dia akan keluar.
Baik, sekiranya itu saja dari kelompok kami. Sebagai penutup, saya ucap dengan wilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.